Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriska Nurwijayantri dari Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan kelas 6F. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran SD yang berhubungan dengan agama dan sains dari perspektif Kunto Wijoyo dan Amin Abdullah. Di sini saya menyambungkannya dengan materi kelas 1, yaitu IPA dengan standar kompetensinya yaitu menghafalkan rukun Islam, dan kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu pertama menunjukkan adanya Allah melalui ciptaannya dan alam sekitar. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan contoh perilaku yang baik terhadap ciptaan Allah. Tempat tinggal kita ini memiliki unsur-unsur pembentuk kehidupan. Unsur-unsur pembentuk kehidupan ini memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi ini. Ada air, udara, api, kemudian tanah. Unsur pembentuk kehidupan yang pertama ini yaitu air. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi. Air adalah substansi kimia dengan rumus H2O. Terdapat ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi kullidabbah wa tashrifir riyahi wassahabil musahari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun, yang artinya apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Kemudian, apa sih sifat air? Jadi, air bersifat sejuk dan mengalir dengan tenang. Maka dari itu, kita harus memiliki hati yang tenang dan menyejukkan seperti air. Kemudian, pengertian hujan. Hujan terbentuk jika titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran bahwa hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan untuk seluruh makhluk. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwal aliyyul hamid, yang artinya dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebabkan rahmatnya, dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Bagaimana proses terjadinya hujan? Jadi, penyebab terjadinya hujan yaitu air laut atau air yang ada di darat akan menguap, kemudian naik menuju langit dan berkumpul di udara sehingga membentuk gumpalan air. Awan-awan yang terkumpul di langit tersebut kemudian mencair, sehingga akan menimbulkan titik-titik hujan turun ke permukaan bumi. Kemudian unsur pembentuk kehidupan yang kedua yaitu tanah. Tanah adalah lapisan yang berada di paling luar kulit bumi yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari ayat Al-Quran tersebut terdapat arti, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Apa sih sifat tanah? Tanah memiliki lapisan yang padat dan keras. Maka dari itu, kita juga harus memiliki sifat yang tangguh dan tidak mudah putus asa. Tahukah kamu, tanah tersusun dari bahan organik dan mineral, air, dan udara. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam tanah antara lain nitrogen, fosfor, kalium,
magnesium, kalsium, dan lain-lain. Unsur pembentuk kehidupan yang ketiga yaitu udara. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara biasanya disamakan dengan angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Terdapat ayat yang menjelaskan tentang angin, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 22, yang bunyinya wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu nihazinin, yang artinya, dan kami telah meniupkan angin atau riyah untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Tahukah kamu, udara memiliki kandungan oksigen atau O2. Oksigen sangat penting karena dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Oksigen dihasilkan dari pohon-pohon di sekitar kita. Apa saja sifat udara? Udara bersifat dinamis dan elastis. Maka dari itu, kita juga harus bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Kemudian, unsur kehidupan yang terakhir yaitu api. Api adalah hasil pembakaran antara suatu bahan bakar yang menghasilkan energi panas. Api ialah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur yaitu panas, oksigen, dan bahan yang mudah terbakar. Dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 71 berbunyi, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kemudian, apa sifat api? Api bersifat berkorbar dan hangat. Maka dari itu, kita juga harus memiliki sifat yang berkorbar dan bersifat menghangatkan bagi orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.